Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ilmu Beton. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pengadaan ASN 2021, di mana pada kebijakan ini atau bahan ini ada dibuat oleh Teguh Wijinarko, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Jadi ini adalah info terbaru tentang jadwal pengadaan calon ASN tahun 2001, di mana bahan ini telah dipaparkan pada rapat tanggal 4 Maret 2021. Nah, apa saja yang baru di sini? Kita akan coba lihat bahan ini. Ya, ini dia tadi, Teguh Wijinarko, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Nah, kita masuk selanjutnya saja, kita lihat yaitu apa saja isi dari outline bahan presentasi ini, yaitu kebijakan pengadaan ASN, mekanisme pengadaan ASN, dan tentang tim Panselnas 2021, kemudian progres perencanaan dan pengadaan ASN 2021. Kita masuk ke selanjutnya. Nah, di sini dipaparkan kondisi ASN saat ini seperti terlihat. PNS per 16 Juli 2020 sekitar 4 juta orang. Dan ini dia mismatch SDM ASN dengan arah pembangunan nasional dan indeks efektivitas. Mungkin info ini tidak terlalu sulit dipahami, bisa dibaca dengan melihat infografis ini. Namun fokus kita saat ini adalah tentang pengadaan ASN, yaitu seperti ini. Ini dia grafiknya, perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi, dan selanjutnya. Nah, tentang ASN sendiri yaitu meliputi PNS dan PPK, di mana pada PNS ada peraturannya PPN nomor 11 tahun 2017 dan PPPK PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PPK. Selanjutnya, ini adalah penetapan kebutuhan ASN. Ya, sama seperti yang tadi ada peraturan pemerintah nomor 11 dan peraturan manajemen PPK nomor 49. Kita selanjutnya. Nah, ini dia mekanisme pengadaan ASN. Jadi nanti setelah usulan kebutuhan, maka akan ditetapkan usulan kebutuhan dibuat oleh instansi pemerintah yang memerlukan kebutuhan, sehingga setelah itu ditetapkan kebutuhannya oleh Menteri Pan-RB dengan berkolaborasi dengan Menteri Keuangan dan Kepala BKN. Kemudian setelah pengumuman, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar ini akan digodok oleh BKN dengan instansi pemerintah. Lalu kemudian penetapan hasilnya oleh Panselnas dan pemberian nomor induk oleh BKN. Setelah itu pengangkatan oleh instansi pemerintah yang membutuhkan tadi. Kemudian selanjutnya, ini adalah susunan tim Panselnas 2021, di mana ketua tim pengarahnya adalah Men Pan-RB. Lalu tim pelaksananya adalah dari BKN, kepala BKN. Ini adalah tugas-tugasnya. Kemudian tim pengawasnya Polhukam, tim audit teknologi, dan tim pengamanan teknologi. Lalu kemudian quality assurance, lalu kemudian tim penyusun naskah seleksi, di mana yang menyusun adalah Kemendikbud, yaitu menyusun soal SKD, SKB, dan soal kompetensi untuk PPK. Jadi yang membuat soal adalah tim penyusun dari Kemendikbud. Oke, selanjutnya ini adalah pengusulan kebutuhan ASN 2021, di mana 34 instansi tidak mengusulkan, yaitu 23 dari kementerian atau lembaga, 1 pemerintah provinsi, dan 10 pemerintah kabupaten kota. Sedangkan 122 instansi sudah dan akan usul, namun dokumen belum lengkap, di mana 10 pemerintah provinsi dan terdiri dari 112 pemerintah kabupaten atau kota. Lalu sebesar 76%, nampak di sini 466 instansi sudah usul dan dokumen lengkap yang terdiri dari 56 kementerian lembaga, 23 pemerintah provinsi, dan 387 pemerintah kabupaten kota.
Ya, terlihat kebutuhan usulan ASN 2021. Kita ke selanjutnya. Dan ini adalah penetapan kebutuhan ASN, di mana instansi pusat jumlah kebutuhannya 83.669. Ini kebutuhan dan penetapannya yang disetujui adalah 74.000. Lalu di daerah ada 1.221 dan rencana penetapannya 637.000. Bagian-bagiannya terdiri dari ini dia 126.000 untuk 23 Pemprov dan 387 untuk Pemkap, 510 untuk 387 untuk Pemkap, di mana bagian-bagiannya ada ini formasi untuk guru dan non guru, formasi CPNS dan PPPK. Ini bagian-bagiannya, sehingga total pusat dan daerah adalah 1.300.000 untuk jumlah kebutuhan. Namun yang ditetapkan adalah 711.623. Kita ke bagian selanjutnya. Nah, ini dia rencana jadwal pengadaan seleksi CASN calon ASN tahun 2021, di mana ini adalah jadwal tentatif, bisa berubah sesuai kebutuhan. Nah, untuk CPNS dan PPK sendiri, yang itu non guru, pendaftarannya dimulai pada bulan Mei dan Juni selama 2 bulan pendaftaran. Setelah itu seleksinya dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober. Lalu kemudian pengumumannya dilaksanakan pada November. Pemberkasan dan penetapan NIF-nya November sampai dengan Januari. Ini dia untuk CPNS non guru. Sedangkan untuk PPPK guru, penyampaian informasi ke Pemda sampai dengan Maret minggu ketiga dan April kosong persiapan. Lalu kemudian sama dengan CPNS, yaitu dimulai pada bulan Mei dan Juni pendaftarannya. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh BKN. Pelaksanaan CPNS, PPK non guru dan PPK guru akan dilaksanakan secara paralel, jadi sama dilaksanakan. Kemudian untuk PPPK guru, seleksi tahap pertama yaitu ada pada bulan Agustus. Kemudian pengumuman dan pemberkasan hasilnya ada pada bulan September. Kemudian dilaksanakan lagi tahap 2 dan pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP-nya untuk tahap 2 Oktober-November. Lalu kemudian seleksi tahap ketiga pada bulan Oktober-November. Seleksi tahap ketiga pada bulan Desember. Nah, kemudian pengumuman pemberkasan tahap ketiga Desember dan Januari. Dapat dilihat PPPK guru ada 3 tahap yang dilaksanakan secara paralel dengan CPNS dan PPK non guru, di mana pada seleksi CPNS ada pada bulan Juli sampai dengan Oktober, yaitu 4 bulan. Sedangkan PPPK guru ada 3 tahap, di mana jadwalnya seperti ini. Tahap pertama yaitu seleksinya Agustus, tapi untuk 3 tahap tersebut pendaftarannya ada di bulan Mei sama Juni. Namun untuk seleksinya ada 3 tahap, yaitu di bulan Agustus, di bulan Oktober, dan di bulan Desember. Sehingga nantinya CPNS dan PPPK seleksinya atau pendaftarannya akan dimulai bulan Mei. Bulan Mei. Jadi bagi yang bertanya-tanya kapan dimulai jadwal seleksi CPNS dan PPPK, yaitu dengan melihat jadwal ini maka dimulai pada bulan Mei. Ada 2 bulan proses pendaftarannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penutup. Ini dia akhir Maret, berarti akhir bulan ini informasi sudah mulai diserahkan. Instansi sedang melengkapi dokumen, dan untuk melaksanakan ASN non guru akan menggunakan sistem CAT dan guru akan menggunakan sistem UNBK Kemendikbud. Nah, ini perlu diingat, dicatat, non guru menggunakan sistem CAT dan guru akan menggunakan sistem UNBK. Nah, demikianlah tentang paparan Deputi SDM dari Menpan RB ini tentang jadwal seleksi CASN. Semoga mendapatkan informasi yang jelas tentang
rencana jadwal seleksi calon ASN tahun 2021. Jangan lupa subscribe Ilmu Beton untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang seleksi atau informasi yang perlu kita ketahui bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.